Baik, selamat siang semuanya. Kita akan lanjutkan kembali materi setelah tadi kita membahas kriteria barisan untuk limit. Lalu kita akan lanjutkan ke beberapa contoh penerapannya. Ya, di sini ada suatu sifat gitu ya, yang Anda sudah ketahui dari mata kuliah kalkulus diferensial, yaitu kalau Anda punya dua buah fungsi gitu ya, yang masing-masing punya nilai limit gitu, misalkan fungsi f dan g, limitnya untuk x mendekati c berturut-turut adalah L dan M, maka kalau kita mencari limit dari jumlahan dua fungsi itu f tambah g, hasilnya akan menjadi L tambah M. Jadi misalkan Anda mencari limit dari x kuadrat ditambah sinus x ya, berarti kan Anda mencari limitnya untuk x kuadrat dulu sama mencari limitnya dari sinus x lalu dijumlahkan. Nah, ini sifat yang termasuk basic ya di kalkulus. Tapi bagaimana membuktikannya? Nah, ini bisa ada dua cara gitu ya. Saya menunjukkannya pertama dengan menggunakan definisi epsilon delta, yang kedua dengan menggunakan kriteria barisan. Ya, kita akan melihat ya mungkin ada similaritas di antara keduanya dan ya sama-sama bisa digunakan gitu ya. Oke, ya kalau untuk versi epsilon delta kita tetap memulai selalu dengan mengambil sebaran epsilon positif. Nah, di sini karena limit fx sama dengan L ya, yang diketahui, dan limit gx sama dengan M, maka kita bisa menemukan delta-deltanya gitu ya. Nah, itu yang digunakan untuk membuktikan bahwa limit jumlahannya adalah L tambah M. Nah, ini menggunakan trik yang mirip juga dengan Anda membuktikan kalau barisan konvergen dijumlahkan juga konvergen gitu ya. Oke ya. Jadi saya mungkin tidak perlu menjelaskan coret-coretannya ya. Nah, karena limit fx sama dengan L untuk x menuju c, maka terdapat delta 1 positif, sehingga untuk setiap x anggota dari A, 0 kurang dari x kurang dari mutlak x min c kurang dari delta 1 akan berakibat nanti fx dikurangi L lebih kecil dari epsilon per 2 ya. Saya di sini delta 1 dia bergantung pada epsilon per 2. Selanjutnya ya dengan alasan yang sama ya, karena limit dari gx untuk x menuju c ini sama dengan M, maka akan terdapat delta 2 yang positif, sehingga untuk setiap x anggota domain, kalau 0 lebih kecil dari x min c lebih kecil dari delta 2, akan berakibat gx dikurangi M lebih kecil dari epsilon per 2. Karena kita sudah mengetahui masing-masing punya limit, yaitu L dan M. Ada delta 1, ada delta 2. Ini sama-sama membatasi mutlak x min c. Nah, berarti kan sebenarnya sama aja dengan suatu persekitaran dari C dengan jari-jari delta 1, delta 2 gitu ya. Kalau mau mencari yang mana dua-duanya bagaimana? Berarti kita pilih yang lebih kecil, ya kan? Nah, jadi kita pilih ya, kita pilih delta epsilon ini adalah minimal dari delta 1 dan delta 2. Ya, akibatnya ya, untuk setiap x anggota A dengan
0 lebih kecil dari mutlak X min C lebih kecil dari delta epsilon, delta ini akan berlaku. Oke, saya harus pindah ke yang sebelahnya. Tidak apa-apa, nanti saya pindahkan ke bawahnya. Maka akan berlaku ya. Kita mencari yang mau dibuktikan ya, yaitu F plus G X dikurangi L plus M. Ini kalau kita jabarkan menurut definisi, ini akan menjadi Fx tambah Gx minus L minus M. Lalu kalau kita gunakan ketaksamaan segitiga, ini menjadi lebih kecil sama dengan Fx min L ditambah Gx min M ya, misalnya dimutlakkan. Padahal Fx min L lebih kecil dari epsilon per 2. Demikian pula dengan yang Gx min M. Berarti lebih kecil dari epsilon per 2 tambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, berarti saya bisa menemukan sebuah delta yang diambil dari minimal delta 1 dan delta 2, sehingga kalau nilai dari X min C mutlaknya itu lebih di antara 0 dan delta, maka ternyata selisih antara F tambah Gx dengan L tambah M akan lebih kecil dari epsilon. Ya, dengan kata lain, hal tersebut dengan kata lain, langsung aja ya, limit X menuju C dari F tambah G X akan sama dengan L tambah M. Jadi limit dari penjumlahan fungsi F dan G sama dengan limitnya F tambah limitnya G. Oke. Ya, ini kita menggunakan epsilon dan delta. Mungkin waktu di analisis real 1 membuktikan bahwa kalau Xn konvergen, Yn konvergen, maka X tambah Yn juga konvergen menggunakan ide yang sama. Tapi bedanya Anda menggunakannya mungkin K1 sama K2 bilangan asli. Kalau di limit kita menggunakannya delta 1 delta 2. Oke, ini bukti versi epsilon delta. Kita coba ya, ini bukti yang versi kriteria barisan. Versi kriteria barisan. Ya, modelnya begini ya. Kalau limit Fx sama dengan L untuk X mendekati C, berarti tadi apa menurut kriteria barisan? Kalau ada barisan di A yang konvergen ke C dengan suku-sukunya agak sama dengan C, maka barisan dari Fxn konvergen ke L. Dan demikian pula nanti barisan dari Gxn juga akan konvergen ke M. Nah, kita ingin membuktikan bahwa nanti barisan Fxn tambah Gxn konvergen ke L tambah M. Nah, di sini saya berasumsi bahwa teorema monet barisan sudah dibuktikan di analisis real 1, sehingga saya tidak menggunakan saja. Oke. Ambil sebarang, karena sama-sama mendekati C ya, sebarang barisan Xn ya di A, sehingga yang konvergen ke C dengan Xn tidak boleh sama dengan C untuk setiap bilangan asli N. Ya, penegasan Xn tidak sama dengan C itu sebenarnya ditujukan supaya apa? Supaya menjamin ya bahwa ini limit ya, ini mendekati gitu ya, itu kan tidak sama dengan bilangan yang mau dekati ya. Jadi kalau X mendekati 2 itu berarti X yang sama dengan 2. Itu esensinya dari limit ya. Jadi supaya
tidak bertentangan dengan esensi dari limit. Berarti harus dicari barisan xn yang suku-sukunya tidak sama dengan C, tetapi konvergen ke C. Oke, kemudian karena limit dari fx sama dengan L untuk x menuju C, maka memakai kriteria barisan berarti barisan fxn ini akan konvergen ke L. Ya, saya langsung menggunakan teorema kriteria barisan. Kemudian juga sama, karena limit dari Gx ya untuk x menuju C sama dengan M, ya, maka barisan Gxn ini akan konvergen ke M. Nah, jadi kita sudah punya dua buah barisan bilangan real. Yang pertama barisan fxn, dia konvergen ke L. Dan yang kedua barisan gxn konvergen ke L. Nah, di analisis real 1, Anda sudah melihat pembuktian kalau ada dua barisan yang konvergen, maka penjumlahannya juga konvergen, ya kan? Dan limit barisannya ya tinggal dijumlahkan, ya kan? Nah, ya. Akibatnya barisan f tambah g dari xn nanti sama dengan barisan fxn ditambah gxn akan konvergen ke L tambah M. Ya, dan saya tidak perlu membuktikan bagian ini karena kemarin di analisis 1 sudah dibuktikan. Ya, sehingga di sini f tambah g dari xn konvergen ke L tambah M untuk sekarang xn yang konvergen ke C. Ya. Dengan kata lain, kalau kita membalikkan kembali kriteria barisan, ini berarti limit dari f tambah g x untuk x menuju C sama dengan L tambah N dengan menggunakan kriteria barisan. Jadi idenya adalah saya membawa masalah pada limit ke barisan. Di barisan sudah terbukti teorema-teoremanya. Ini kita bicara mengenai limit dari penjumlahan dua fungsi. Kita bawa ke masalah barisan, ini menjadi limit konvergensi dari dua buah barisan. Nah, di barisan sudah terbukti kalau dua buah barisan yang konvergen, dijumlahkan juga konvergen. Nah, makanya saya tidak pakai limitnya sama dengan penjumlahan limitnya masing-masing barisan. Berarti limit dari f tambah gx sama dengan L tambah M untuk x nya menuju C. Nah, nanti untuk yang lain-lain ya seperti sifat limit dari pengurangan fungsi, perkalian fungsi, pembagian fungsi juga bisa dilakukan dengan cara serupa. Ya, tentunya kalau Anda sudah mempelajari pembuktian kasus serupa pada barisan. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan ke contoh bagaimana kita menggunakan negasi ya dari kriteria barisan untuk menentukan apakah suatu limit itu ada atau tidak ada. Nah, baik. Tadi yang dibahas adalah bagaimana menentukan kriteria gitu ya, bahwa satu limit dari fx sama dengan L x menuju C dengan menggunakan barisan. Nah, bagaimana kalau kita ingin menyatakan bahwa limit dari fx tidak sama dengan L? Tadi sebenarnya sudah kita lihat pada pembuktian yang implikasi tidak A maka tidak B ya. Ini itu juga sekaligus menjadi kriteria divergensi.
Jadi di sini oke, ya, kita kembali asumsinya domainnya A itu adalah himpunan bagian dari himpunan bilangan real. F fungsi dari A ke sistem ke bilangan real ke domainnya, ya. Lalu C ini suatu titik asalnya dari A. Nah, limit dari fx untuk x menuju C tidak sama dengan L, atau kita bisa mengatakan fx tidak konvergen ke L untuk x mendekati C. Itu berarti ya kita negasikan ya, ada barisan xn di A yang konvergen ke C, tentunya dengan sukunya nggak sama dengan C, tetapi barisan fxn tidak konvergen ke L. Nah, di sini perlu diperhatikan pengertian tidak konvergen ke L. Itu ada dua macam. Pertama, dia itu konvergen, tapi nilainya bukan ke L. Atau dia memang nggak konvergen, gitu ya. Ya sama seperti misalkan Anda dengar kabar, misalkan teman Anda dulu kuliah di jurusan apa, di kampus mana, ternyata dia tidak lulus dari kampus itu. Artinya mungkin saja dia memang nggak lulus sama sekali, atau dia lulus tapi setelah dia pindah kampus yang lain. Nah, itu kan juga bisa ada kemungkinan seperti itu ya. Ya, atau misalkan ya ada untuk makan malam misalkan kalau pas hari tertentu Anda misalkan tidak makan daging, ya. Itu artinya bisa jadi Anda memang tidak makan sama sekali, atau Anda memakan makanan lain tapi yang tidak ada dagingnya. Ya. Nah, jadi kalau fx tidak konvergen ke L, itu artinya bisa jadi memang fxn maksudnya, ya bisa jadi fxn konvergen tapi bukan ke L, ke bilangan yang lain, atau fxn memang divergen, ya sama sekali tidak ada limitnya. Dan divergen sendiri juga ada kemungkinan, apakah memang divergennya ke arah tak hingga atau tak hingga, atau divergennya itu ya seperti barisan menyatu pangkat n ya. Jadi kalau yang ganjil limitnya min 1, yang genap limitnya 1. Yaitu antara punya dua kemungkinan limit atau memang ada limitnya, tak hingga gitu ya. Nah, oke. Kita ambil contoh yang sederhana, yaitu untuk membuktikan bahwa limit dari seper x untuk x menuju 0 itu tidak ada. Ya, orang bisa mengatakan itu limit kanannya tak hingga, tapi tak hingga sendiri juga bukan bilangan real, jadi kan nggak ada. Ya. Tidak ada, maksudnya bukan bilangan real limitnya. Nah, akhirnya gimana kita membuktikannya? Ya. Ini untuk membuktikannya bagaimana? Berarti apa? Kalau untuk membuktikan itu ya, untuk membuktikan pernyataan ini, untuk membuktikan limit seper x untuk x menuju 0 itu tidak ada gitu ya. Berarti kita perlu mencari ya, jadi perlu dicari atau perlu dikonstruksikan gitu ya. Istilah yang lebih kerennya dikonstruksikan barisan xn yang konvergen ke 0 tentunya dengan xn tidak sama dengan 0 untuk setiap n, tetapi barisan fxn itu divergen. Ya, dimana di sini fx seperti x ya. Dari soalnya ini. Berarti kita perlu mengkonstruksikan barisan xn konvergen ke 0, tetapi barisan fxn ini divergen. Ya, sebenarnya contohnya bisa tidak hanya satu gitu ya. Tapi contoh yang paling trivial apa? Ya, yang paling nggak trivial sih, tapi yang cukup sederhana. Ya.
Ini bisa kita pilih ya. Ya. Kita misalkan barisan XN ini adalah barisan seper N. Ya. Ya, ini cukup jelas ya bahwa barisan seper N akan konvergen ke 0 ya. Ya. Jadi di sini apa untuk setiap N bilangan asli seper N itu nggak akan sama dengan 0 ya. Tetapi barisan seper N ini konvergen ke 0. Nah, kita lihat apa yang terjadi dengan barisan fxn. Ya, mungkin saya jabarkan saja. X1 sama dengan 1, fx1 sama dengan 1/1 sama dengan 1. X2 sama dengan setengah, fx2 sama dengan 1/2 sama dengan 2. X3 sama dengan 1/3, fx3 sama dengan 1 dibagi 1/3 sama dengan 3. Dan seterusnya nanti xn sama dengan seper n, lalu f dari xn sama dengan 1 dibagi seper n sama dengan n. Ya, jadi sebenarnya bentuknya xn juga nggak harus sama dengan bentuknya fx ya. Ini hanya kebetulan saja dipilih yang serupa ini memudahkan kita sebenarnya ya. Karena kita lihat di sini x1, x2, x3 sampai xn dan seterusnya ini dia akan konvergen ke 0. Tetapi bagaimana dengan fxn 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, n dan seterusnya. Ini merupakan barisan semua bilangan asli yang dia tidak terbatas sehingga dia pasti divergen. Ya kan? Nah, ini pasti divergen. Kalau konvergen terbatas pasti. Kalau nggak terbatas divergen. Nah, jadi di sini kita sudah menemukan ya bahwa barisan dari fxn ini ternyata divergen. Dan kalau divergen seperti ini limitnya tak hingga, berarti memang tidak ada limitnya ya. Nah, berarti di sini ya limit dari fxn gitu ya untuk n menuju tak hingga tidak ada, atau ya tak hingga, tapi itu belum kita bahas ya. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kita kembalikan ke fungsinya, berarti limit dari fx untuk x menuju 0, yaitu limit dari seper x untuk x menuju 0, dia tidak ada. Ya, jadi ini pembuktian bahwa limit seper x untuk x menuju 0 tidak ada dengan menggunakan kedaian barisan. Saya mendapatkan sebuah barisan yang konvergen ke 0, tetapi barisan dari barisan ya dari nilai fungsinya itu dia divergen ya, nggak punya limit. Jadi sekaligus menyatakan bahwa limit dari fx memang tidak ada. Ya, seandainya limit fx sama dengan suatu bilangan yang berbeda dengan L, nanti fx-nya akan konvergen ke bilangan yang lain. Tapi karena di sini dia tidak konvergen, memang ini nggak terbatas, berarti limit dari seper x itu tidak ada untuk x menuju 0. Ya, jadi ini yang kita pelajari ya di analisis real. Kita sebenarnya membuktikan beberapa sifat atau teorema yang fundamental di kalkulus diferensial, tapi kita mengkaji secara lebih teoritis. Ya, nanti kemudian setelah limit kita akan punya fungsi kontinu. Nah, itu yang ada banyak sekali teorema-teoremanya. Kalau untuk limit ya saya rasa nanti paling pengembangan kita berikutnya adalah untuk limit kiri, limit kanan, sama untuk limit tak hingga.
Ya, saya rasa itu ya materi untuk pertemuan video ke-6 kali ini. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Terima kasih.